baca Al-Quran. Ustaz, kami Al-Quran cuma satu di rumah Ustaz. Kami ada 5 orang. Berebut kami Ustaz. Haikolah kadang-kadang Pak. Boleh HP 2 juta. Boleh Android 4 juta. Taboli 4 juta. Al-Quran 80.000. Yang ikhlas 120.000. Nak taboli tu. La ilaha illallah. Android nak putus di tangan. Di mana duduk? Habis. Mana duduk? Habis. Dalam rumah? Habis. Di warung? Habis. Di kursi? Habis. Sambil telontang? Habis. Coba buat Al-Quran kayak begitu. Di mana duduk? Al-Quran. 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 Lahir Rasulullah ke dunia menyenangkan. Yang budak dimerdekakan, yang tersiksa dilepaskan, menyenangkan. Kini wak tarik untuk diri kita Bapak Ibu. Kita lahir ke dunia ini, sejauh mana baru menyenangkan? Coba. Oh, kita ayah, sejauh mana menyenangkan anak-anak? Oh, kita anak, sejauh mana menyenangkan orang tua? Oh, kita masyarakat, sejauh mana menyenangkan tetangga? Oh, kita aparatur pemerintah, sejauh mana menyenangkan rakyat? Oh, awak nenek mama, sejauh mana menyenangkan anak keponakan? Oh, awak ustaz, sejauh mana menyenangkan umat? Yang rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu tidak untuk satu golongan. Maka Nabi Muhammad lahir ke dunia untuk semua alam, bukan hanya orang Mekah, bukan hanya manusia, seluruh alam. Nih contoh Bapak Ibu. Umpama saya orang tarbiyah, ustaz-ustaz tarbiyah, paham tarbiyah, hanya berlaku untuk jemaah tarbiyah saja. Ke NU tidak laku, ke Muhammadiyah tidak laku, jemaah tabligh tidak laku, jemaah salafi tidak laku, ke Al-Wasliyah tidak laku. Kalau ada ustaz itu hanya berlaku untuk tarbiyah saja, berarti itu ustaz bukan rahmatan lil alamin. Oh, saya ustaz, tapi saya paham saya Muhammadiyah, hanya paham untuk Muhammadiyah saja, jemaah Muhammadiyah saja. Keterbian tak laku, NU tak laku, Al-Wasliyah tak laku, jemaah tabligh tak laku, jemaah salafi tak laku. Kalau ada ustaz itu hanya untuk Muhammadiyah saja, itu bukan rahmatan lil alamin. Oh, ini jemaah tabligh hanya untuk kelompok-kelompoknya saja, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Yang lain itu enggak, bukan rahmatan lil alamin. Oh, ini kelompok salafi. Dia aja yang benar, kelompok lain adalah bid'ah, sesat. Itu bukan rahmatan lil alamin. Oh, saya nenek mama, suku saya umpamanya Kampai atau suku saya Domo, ada melapor tuh. Oh, atau ada apa? Itu cucu Datuk Bayayo Maliong di tangan di uang tu. Siapa nama? Si Anu. Siapa maknya? Si Anu. Ayahnya? Si Anu. Sukunya itu. Oh, itu bukan punaan saya itu. Itu orang lain. Itu bukan nenek mama rahmatan lil alamin. Yang nenek mama, ada pun dia melapor anak keponaan, tidak dipandang sukunya apa, siapa anak itu dari mana, mak ayahnya siapa, tidak dipandang atas anak keponaan, itu adalah wajib dilindungi oleh nenek mama. Itu yang disebut nenek mama rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Oh, orang NU hanya berlaku untuk NU saja, Nahdiyin, untuk Nahdlatul Ulama. Tidak.
Kalau ustaz ke tarbiyah bisa, NU jadi, Al-Wasliyah jadi, yang tarbiyah jadi, Muhammadiyah jadi, Salafi jadi, yang apa namanya itu kelompok Wahabi jadi, itulah yang disebut dengan ustaz rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Makanya kita di sini cobalah kamu tengok wajah-wajah orang kampung banyak, tapi tidak bisa bahasa kampung karena tetangga kita banyak. Menghormati itu namanya toleransi. Amonya orang pematang kulim, pematang kulim asli yang mau buat. Tu ada kilo 5, tamu lahir orang godang. Situ jalan kaki. Kalau siko dulu tu ada apa namanya tu di tempat mandi penurunan tu Polongan asli. Situlah tempat mandi macam-macam ikut dulu lah. Tapi tidak bisa pasal kampung asli wak sikor. Kenapa? Menghargai yang lain supaya menjadi rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Jadilah ayah-ayah rahmatan lil alamin. Jadilah amak-amak rahmatan lil alamin. Jadilah RW-RW rahmatan lil alamin. Jadilah RT-RT rahmatan lil alamin. Jadilah imam-imam rahmatan lil alamin. Jadilah khatib-khatib rahmatan lil alamin. Jadilah pemuda remaja rahmatan lil alamin. Sojo kampung amak ayah. Ada itu sebagian khatib hari Jumat itu khutbah, ada Pak, saya dah saya terima itu, Masya Allah. Mulai masuk waktu jam 12 lewat 15 mulailah khatib, hampir jam 1 Pak. Kalau ada tanda-tanda selesai, masih khutbah pertamanya baru kawan sebelah kanan lah mulai batu. Nggak juga tahu dia, lanjut juga sebelah itu lah batu. Nggak juga selesainya. Itu bukan khatib rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Apalagi ada di pinggir jalan musafir banyak, nak ke Jambi, nak ke Medan, nak ke Jakarta, nak ke Sumatera Barat dan lain-lain. Atau banyak kullu syai'in fi makanin, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitu Rasulullah mengajar. Jadi imam rahmatan lil alamin. Kalau kita di dusun kita ini, imam-imam tu rahmatan lil alamin. Tidak ada yang komen makmum dari belakang, tidak ada. Kenapa? Karena ayat yang dibaca imam, ya ayat sesuai dengan awak, ayat pendek-pendek. Tapi tempat lain, jangan dicoba Pak. Mungkin mereka tu merasa hafiz Al-Qurannya ada 5 juz, hafalan Qurannya ada 10 juz, hafalan Qurannya ada 20 juz. Mulai solat Allahu Akbar Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena hafalannya banyak, ya dicarinya ayat pendek kali enggak, panjang kali enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Atuk-atuk di belakang halah pakai ke bawah aja. Belum sampai satu halaman, belum juga tanda-tanda rukuk. Nambah lagi. Wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min duni. Amak dan ayah-ayah ke bawah itu le menggigit lutui. Besok diajak, Bu, ya, yuk kita ke masjid yuk solat jemaah. Siapa imam yang malam tadi yuk hindak le dan hindak le. Paham Bapak Ibu? Itu namanya bukan imam rahmatan lil alamin. Yang rahmat itu gimana? Menyenangkan. Nabi Muhammad lahir ke dunia menyenangkan. Mana contoh Ustaz? Tengok ke sini Pak Ibu. Lahir ke dunia digendong oleh mamanya yang tercinta Siti Aminah. Siti Aminah senang. Digendong oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Disusui oleh Suwaibah. Suwaibah senang. Digendong sama maknya senang. Oleh atuknya senang, oleh pamannya senang, di Halimatul Sa'diyah senang. Minjam sama Siti Khadijah dah besar, minjam sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang, kawan-kawan dia sama senang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Itulah rahmatan lil alamin.
Ini bukan diri awak. Sejauh mana suami menyenangkan bini, bini sejauh mana menyenangkan laki. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Nabi Muhammad lahir ke dunia bukan hanya rahmatan lil alamin saja, tapi uswatun hasanah. Beliau contoh tauladan yang baik. Apa contohnya Ustaz? Nabi Muhammad cinta ibadat, ahli jamaah. Ahli jamaah. Dalam riwayat, tengok dalam kitab Tarikhul Islam, mak dan ayah, Nabi Muhammad satu kali yang tidak ikut jamaah selama hidup. Itu pun waktu nazak sakaratul maut. Selamanya dia berjamaah. Walaupun berperang, solat jamaah di padang pasir tandus. Ada namanya solat khauf, solat takut. Tetap berjamaah. Kini wak bukan diri awak. Sejauh mana kita berjamaah dalam itu? Itu tadi disampaikan oleh ketua masjid kita yang diwakili. Itulah hebatnya Datuk Surul ya. Ada generasi awak itu ya. Mantap. Ini gagah loh sama bini ya loh. Okay. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, tauladan. Ketauladanan Rasul, beliau adalah ahli jamaah. Akhirnya wak bukan diri awak. Di sana ada musalla, ini ada masjid, sana ada musalla. Berapa cuma orang yang datang untuk berjamaah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sekitar masjid kita ini adalah kakak 80, 10 demam, 10 lagi ya mengasuh anak, tinggal lagi 60. Satu orang jadilah maghrib satu rumah satu orang, satu rumah satu orang, satu rumah satu orang ke masjid. 60 berjamaah. Kalau sempat 2 orang 120. Kalau sempat 3 orang meludak Pak, melotui bahasa awaknya Pak. Coba. Makanya Bapak dan Ibu, orang yang cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, tenang hidupnya, aman hidupnya. Beliau adalah ahli jamaah. Coba mulai maulid Nabi ini, buka hati, buka pikiran, action, mulai lakukan. Saya akan berjamaah tiap hari, setidaknya maghrib isya subuh saya akan berjamaah. Zuhur asar kau tidak Ustaz. Okey, kita kerja sibuk cari kehidupan, mungkin di lapangan sana kita solat. Coba ada perubahan. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad lahir ke dunia ini membawa perubahan yang sangat besar. Awak memperingatinya, bawa perubahan. Oh, enggak Ustaz. Kami mulai maulid Nabi ini Ustaz, jemaah Masjid Ar-Rahim ini Ustaz, dan RW kami ini, kami akan menjadi tauladan, disebut dengan Ahlul Quran. Pokoknya di rumah kami ba'da maghrib itu semuanya membaca Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad tauladan dalam Al-Quran. Jangankan malam kayak gini, mau tidur. Tahu tidur Bapak Ibu? Bahasa Inggrisnya nak lolok. Kan lolok, apa kata Rasulullah ke Aisyah? Ya Aisyah, labai ya Rasul, la tanami hatta tatimil Quran. Kau jangan tidur sebelum kamu mengkhatam Al-Quran 30 juz. Rasul takkan menyuruh Aisyah kalau Rasul tidak pernah membuat. Rasul akan tidur aja mengkhatam Al-Quran 30 juz. Kita okey lah, enggak. Pokoknya mulai malam besok, seluruh RW kita ini, jemaah kita ini, memulai, kami akan membaca Al-Quran. Seluruh rumah itu adalah rumah Al-Quran. Coba. Saya yakin awak-awak yang hadir ini semuanya pandai baca Al-Quran. Masalah bagus tak bagus, nantilah.
Kan ada itu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ada kayak begitu? Nggak apa-apa. Ada lagi. Ada gitu. Nggak apa-apa. Kalau mana lewat nanti itu Pak RT. Allah, Allah, Allah. Nggak apa-apa. Coba di tempat lain mak dan bapak, semua rumah itu satu kecamatan Pak, bukan satu dusun, bukan satu RW, sekecamatan. Satu kecamatan itu disebut dengan rumah hafiz Al-Quran. Dalam rumah 1, 2, 3, 4 semua rumah ada yang menghafal Al-Quran dalam rumah, sehingga dalam rumah itu sekurang-kurangnya ada satu anak yang tukang menghafal Al-Quran. Kita okeylah mulai membaca Al-Quran. Ustaz, kami Al-Quran cuma 1 di rumah Ustaz. Kami ada 5 orang, berebut kami Ustaz. Haikolah kadang-kadang Pak, boleh HP 2 juta, boleh Android 4 juta, taboli 4 juta, Al-Quran 80.000, yang ikhlas 120.000, nak taboli tu, la ilaha illallah. Android nak putus di tangan. Di mana duduk? Habis. Mana duduk? Habis. Dalam rumah? Habis. Di warung? Habis. Di kursi? Habis. Sambil telontang? Habis. Coba buat Al-Quran kayak begitu. Di mana duduk? Al-Quran, 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 Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rasulullah ketauladanannya, beliau adalah cinta membaca Al-Quran. Coba, kapan perlu besok pengurus masjid, pemuda remaja buat musabaqah tilawatil Quran di RW kita ini. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, tingkat dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Kan enak itu. Ustaz, gimana cari dana? Tidak susah. Pengurus masjid kerjasama dengan anak muda. Kan ada perusahaan-perusahaan di tempat kita ini. Minta 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Seenam, 30 juta. Berangkat 1 orang. Coba. Bu. Saya rasa bukan main. Kata protokol, hadirin yang berbahagia, jangan lupa malam besok musabaqah tingkat dewasa yang hadiah umroh. Mari kita ramai-ramai. Yakin saya malam besok itu meja panitia penuh, orang mendaftar penuh. Kamu ikut joran atau tamara mau ngada nih, mau uang nih aja nih. Mulai hadirin berbahagia, mari kita dengarkan. Peserta berikutnya dengan nomor tampil 129 dipersilakan. Nah, duduk mau ngad. Jadi lampu hijau mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan mati dia golak kiri kanan. Mati dia golak, naninya pede je Pak, pede je. Kenapa pede Ustaz? Dalam ingatannya umroh. Kan kayak begitu. Yakin saya banyak tuh berminat itu. Itu yang tua-tua yang umur 60 ke atas buat juga pakai 4 golongan. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh. Yang tua-tua 60 ke atas hadiahnya kain kapan. Mati bungkus. Kan tak ditanya, tak sanggup malaikat nanti tanya dalam kubur itu, karena tidak sanggup. Karena kain membalut badan kita hasil musabaqah. Juara nih. Tanya lah malaikat, tahu tak ni hasil musabaqah ni. Nanti saya suruh kamu baca Al-Quran nanti, lari dia. Jadi Bapak dan Ibu, Rasulullah begitu, ahlul Quran. Awal lagi, tauladan Rasulullah sehingga merubah jazirah Arab akhlaknya yang mulia karena beliau adalah ahli zikir.
ahli zikir. Oh, nak tenang dia duduk dekat Kaabah, i'tikaf dekat Kaabah berzikir, dilempari dengan kotoran onta. Tak tenang, tak aman, berangkat terus cari yang lain. Mana tempatnya? Itu adalah Gua Hira, disebut dengan Jabal Nur. Berapa lama Rasulullah di sana? Dalam riwayat mengatakan 40 hari 40 malam. Inilah sejarahnya orang tua kita berkhalwat atau suluk. Itu. Jadi ahli zikir. Oh, nak dibaca astagfirullahaladzim, 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 silakan. Oh, nak baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nak cepat sikit kena dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terserah. Oh, anda, saya tidak Ustaz, saya bersolawat Ustaz, ganti zikir, saya ganti solawat. Bagus, karena solawat itu adalah obat. Solawat itu obat mak dan ayah. Ada dalam ungkapan selalu baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi solawat itu obat. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, syifa obat. Wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dulu domam panik dicarikan obat. Dapatlah kambiu muda, kata amak ayah awak, asal minum tolong baca selawat ya. Dipatok ular, sebelum apa diambil oleh orang tua, baca selawat ya. Selawat kena obat. Kapan perlu ayah-ayah tukar mindset, tukar pikirannya. Gimana? Tiap hari Jumat datang cepat ke masjid, 15 menit dijadikan untuk istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 15 menit lagi jadikan untuk selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu kali selawat 30 untung diberikan oleh Allah. 10 kebaikan ditambah oleh Allah, 10 kejahatan diampuni oleh Ta'ala, 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Satu kali bersolawat. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Jadi memperingati kelahiran Rasul bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana ketauladanan itu bisa awak amalkan dalam hidup. Oh, apalagi Ustaz, Nabi Muhammad ketauladanannya adalah cinta kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Di Mekah, oh orang Mekah, yo baik-baik yo, jangan berantem lagi, tidak bagus. Orang Mekah waktu itu kasar. Dalam hatinya sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Tidak bisa. Akhirnya Rasulullah pindah. Kemana? Ke Madinah. Belum sampai lagi ke kampung Madinah, baru di gerbang disambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut. Wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Makanya ama ayah menyambut tokoh masyarakat, nenek mama, tokoh pemerintah, macam Pak Wali, macam gubernur, macam bupati, macam anggota dewan datang, itu sunat hukumnya disambut. Maka coba tengok, tonton itu oleh Bapak Ibu, tuan guru kita Buya Abdul Somad ngaji ke tempat lain, ada jalan 300 meter disambut oleh umat, ada 500 meter disambut oleh umat. Bukan main, ramai orang disambut dengan marhaban, berjanji, solawatan, atau mungkin budaya kampung boleh sambut dengan silik, nak silik putau, nak silik apa, sastra, hukumnya sunat.
Beda dengan saya datang tadi, datang kami, seorang jangan menyambui. Tu ibu hati Ustaz, enggak. Nasi awak pun, contoh tu di pun orang kampung. Jadi maknya gitu. Sunat hukumnya. Besok diundang bupati, diundang anggota dewan, diundang. Sunat hukumnya disambut. Sambut dari sana. Sambut. Sunat itu yusaqabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Berpahala kita buat, Pak. Berpahala kita buat. Nah, bagaimana? Rasul cinta kebersamaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan kita laki-laki perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Aceh, apalagi ada Melayu. Kalau wak kampung ada Domo, ada Kampai, ada Melayu, ada Piliang, ada Domo, ada Topang. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, akur. Iko jangan kan awak mendamaikan orang lain, jangan mendamaikan dengan tetangga. Awak juga tiga bersaudara, anda elok dah bah. Dulu dengarkan baik-baik. Kalau datang musim, semuanya berbuah. Mutan buah-buah, pelesan buah-buah, macang buah-buah, bitagan buah-buah, kuinin buah-buah, mangga buah-buah, manggis buah-buah, apa boleh? Lambai buah-buah, duyan buah-buah, sawi. Boleh nak nonton tu dah? Yo buah-buah lansik, buah-buah, macang buah-buah. Dalam Imbo Gano, ada apa so nama? Dalam Imbo Gano apa nama? Ada tambui, ada empuyan, ada cemene, ada awalnya gidan. Mau puasa dah sampai sakit bawi dia makan, sampai lagi bawi. Kini ni jangan ditanya pula le. Ada duyan 3 batang, sebatang na mau buahnya, dan sebatang na asadan nya, dan sadan na 5 buah, 2 baku 3 tak sapi lah. Iya tu nak. Kenapa Ustaz? Dulu berbuah ramai, banyak, karena manusia waktu itu kompak, akur. Kini kadang kau mau buat kau enggak, kau mau buat kau enggak. Banyak seketel. Kenapa Ustaz? Karena Allah tengok sifat manusia itu bah. Banyak yang indah elok ini lah. Laya dodoyan masak masam pula, ambau pula. Iya tu enggak? Laya dokinin awun baun buat buka ulek contoh di dalam. Itulah awak gua potongan ni hancak potongnya elok, potongnya toan, sini ulek di dalam sini. Lei paham bu. Nabi Muhammad ketauladannya luar biasa. Waktu nazak sakaratul maut, Rasul terucap, ummati, 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 umatku, umatku. Kenapa Rasul mengingatkan bacaan itu dari lidah dan bibir yang mulia? Sebab beliau tahu bahwa akhir zaman besok umatnya banyak yang nakal, banyak yang tongkau pahlawan, gaya-gaya yang taat, gaya-gaya yang soleh, gaya-gaya yang jujur, paduto nomor 1. Semayang masjid tak mau. Kadang-kadang heran nengok awak pakai tua surul. Heran nengok kampung ke masjid tak mau, solat dah ada, Jumat dah ada, gotong royong dah ada, infak dah ada, satu anak yatim dah ada, cik je soto dah. Mati nak masuk surga boleh tu. Entahlah. Tapi bukan di sini, di sana-sana. Kalau siko saya rasa lebih parah dari itu leh. Iya tu tak? Yang iyo jangan indah. Berubahlah. Coba mulai hari ini saya akan solat. Mulai hari ini saya akan berjamaah. Mulai hari ini
Al-Quran ku baca, saya akan tahajud, saya akan duha, saya akan zikir, saya akan sunat puasa, saya akan silaturahim dan kembali elok. Coba. Di situlah nampak oleh kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad ke dunia ini nurun ala nurin, cahayanya luar biasa. Ada enggak cahaya awak Nabi Muhammad dalam hidup ni Ustaz? Ada? Ada enggak dalam diri kita cahaya Nabi Muhammad? Ada? Selagi nur Nabi Muhammad ada dalam diri, masih hidup, masih terang, orang itu mau ditunjuk ajar, diajar umur, ditunjuk umur. Tapi kalau lah padam nur Nabi Muhammad tu dalam dirinya, itu dah umur ditunjuk ajar oleh pak. La qalam, diajak bongi, dirangkul bongi, disobui melawan, dah ubah cana bawa do. Bawa pe bisa ngangojo, indak dibaik ngangojo. Itulah kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun adhim. Dalam ayat lain, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal anbal hum adall. Itu tidak sakit Pak, lebih sesat dari binatang. Binatang sesat, kata Allah, adal, lebih sesat dari binatang. Sudah tersumbat, telinga tidak mau mendangau, mata tidak mau menengok, yang hati tidak mau terbuka. Diajak bongi, disuamui melawan. Syukurlah awak-awak yang datang kau. Hujan-hujan datang jauh awak. Apalagi anak muda sebanyak kau. Membawa anak muda ke masjid kau payah tiba. Kini anak muda awak banyak. Mudah-mudahan anak muda awak yang datang kau masuk surga saudara. Amin. Itulah modal awak bapak dan ibu. Baik ibu dan bapak yang berbahagia, cukup itu pengajian awak malam kini. Dari jam 2 boleh kurang 4 jam. Mudah-mudahan bermakna manfaat. Tak panjang-panjang doa mak ayah. Bisa awak amalkan satu persatu. Dengan maulid Nabi, amalkan ahli jamaah. Dengan maulid Nabi, amalkan ahli Al-Quran. Amalkan maulid Nabi, amal adalah ahli sedekah. Amal maulid Nabi adalah ahli puasa, ahli silaturahim, amal ahli tahajud, amal ahli zikir. Ambillah mak ayah yang bisa dibuat. Bakat orang tua awak, siapa banyak bertanam, inyo banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian amak dan bapak ibu terhormat, semoga bermakna manfaat. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan doa. Doa dibaca mak dan ayah. Saya mengajak, mari kita berhadiah Fatihah dulu untuk amak dan ayah awak yang telah melahirkan dan membesarkan dalam keadaan susah. Kalau mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dan diterangkan kuburnya. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mak dan ayah sehat selalu dan dapat juga usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين اللهم افتح علينا وأبواب الخير وأبواب القوى وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Sebelum ambo tutui minta waktu kepada seluruh panitia dan pengurus lebih kurang 2 menit. Satu, mak dan ayah, insyaallah sekolah kita ini tahun ini akan menerima murid baru. Insyaallah. Apakah itu langsung SD sama SMP, SD IT atau SMP IT, karena kita ingin sekolah Islam, jadi pelajaran negeri tidak hilang, pelajaran agama juga tidak hilang. InsyaAllah kita buka tahun ini, berkemungkinan pendaftaran dimulai nanti di bulan Februari. Jadi Oktober ini habis, November, Desember, Januari. 3 bulan itu kami selaku pihak yayasan mungkin menyediakan kursi meja, karena itu lantainya sudah keramik semua, toiletnya sudah juga dikeramik semua, tinggal pasang air, kemudian meja dan kursi. Teras sengaja kami belum buat keramik dikarenakan Pak Tukang masih banyak lalu lalang untuk kerja di lantai 2. Doa dari mak dan bapak sama-sama demi kemajuan kampung awak bersama. Ya, kampung kita bersama. Itu tentang masalah pendidikan. Nanti tentu izin kita kepala desa, izin buka pendidikan. Nanti baru kita buat nanti istilah di sana. Ya, kita sepanduk lah namanya, pemberitahuan lah namanya. Tentu kita minta nanti kepada Sekdes atau Pak Wali izin untuk menerima santri baru, dan nanti izinnya sampai ke Dignas atau ke Kemenak. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, sejak saya sudah tidak pegawai negeri lagi, udah pensiun. Dulu saya pegawai negeri di Departemen Agama, sudah pensiun sudah 1 tahun, pensiun muda, karena serius untuk pesantren dan dakwah ke sana ke sini. Jadi makanya suara ini tidak apa lagi, karena tidak ada istirahat siang malam, tidak ada istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, begitu saya tidak lagi pegawai negeri, kiranya kawan-kawan dari pihak travel mencatat saya untuk membawa dan membimbing jemaah berangkat umroh. Jadi tidak satu travel, berbagai travel. Insya Allah travel yang satu ini nanti di bulan 11 saya berangkat bawa jemaah. Ada lagi di bulan Januari travel yang berbeda dengan hotel berbeda, pembayaran berbeda, berangkat di bulan Januari. Mana tahu Bapak Ibu ada rezeki, ada niat ingin bersama saya, silakan nanti dikontak. Nomor saya ada sama Pak Ketua Pengurus, sama Ato ya, Pak Surun juga ada sama Ketua, mungkin sama Pak Suhaili, mungkin ada juga lagi. Silakan dihubungi kami untuk bersama-sama berangkat umroh. Kalau ini saya ingatkan, kalau ada datang ke rumah Bapak Ibu mengajak umroh, ternyata bawah standar bayarnya. Di bawah standar itu ya 20 lebih kurang ke bawah lah. Kalau bisa Bapak Ibu mohon hati-hati, karena pembayaran yang murah itu selalu terjadi masalah di lapangan.
Kadang-kadang ya kalau bahasa kita kayak oplet lah, pesawatnya tinggal sini, mampir sini, mampir sini, mampir sini, mampir sini. Ada 1 hari 2 malam belum juga sampai-sampai. Yang kedua, ada juga kejadian kita sampai cuman ke Mekah, tiba di Mekah ditinggalkan oleh mereka dan mereka hilang. HP nak ada aktif, mau kemana kita? Kena duit kita tidak sampai. Mereka bermuluk-muluk begini begitu. Kepada bapak dan ibu, mana tahu, mohon itu hati-hati. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Saya minta pada kita bersama, sama-sama kita kompak, mulailah beramal ibadat, mulailah kebersamaan kita jalin, karena kita itulah modal kita dalam hidup. Yang punya modal tentu senang, yang tak punya modal inilah kita perbaiki. Demikian lebih kurang izin maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.